Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Salinan SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Atap Rimba Karya, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha yang masuk akal dilakukan guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid yang beragam. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Ingat, setiap anak adalah unik, mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, dan pola pikir, serta kemampuan literasi, dan lain-lain pasti berbeda bukan? Nah, disinilah perlu usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami tiga aspek berikut. Pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Serta, guru juga dapat mengidentifikasi kesiapan psikis dan lingkungan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid ini berhubungan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan cara diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat melakukan salah satu dari diferensiasi ini atau melakukan kombinasinya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format pencapaian, bukan mengubah atau menurun standar kurikulum. Diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk berhubungan dengan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya di program guru penggerak ini? Tentu saja ada.
Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan filosofis Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Itulah pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.